Haleluya, Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Mei 2022. Sudahkah kita saling menyapa dengan saudara-saudara kita dan membagi senyum? Perenungan hari ini kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertekunlah dalam doa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang embok saudara sambil mententengkan keranjang yang berisikan tempe untuk dijual dan dibuatnya sendiri. Dia menutup pintu rumahnya. Sebelum beranjak ke pasar untuk menjual tempenya ini, Simbok berdoa, Gusti, semoga tempe ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Amin. Doa yang tulus dari hati seorang embok, di mana dia tidak meminta kepada Tuhan supaya tempenya akan terjual habis. Saudaraku yang terkasih, ada juga seorang anak yang berusia 6 tahun saudara berdoa saat sedang makan bersama keluarga. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sudah bisa bermain dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau makan. Berkati makanan ini agar dapat menyehatkan kami semua dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Seperti juga yang pernah saya sharing saudara-saudara tentang cucu saya yang waktu dia masih berusia 3 tahun berdoa, mendoakan saya yang sedang anfal dan diare. Dia berdoa dengan sangat singkat sekali. Tuhan Yesus, sembuhkan Opa nanti malam jam 8 malam. Amin. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh jam 8 malam saudara saya sembuh dan saya mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan saudara. Saudaraku yang terkasih, kita semua saudara tanpa kecuali butuh yang namanya doa saudara. Berdoa berarti kita berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dalam doa dapat berupa ucapan syukur juga permohonan saudara. Tentunya permohonan yang penuh harap. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus hari ini menyampaikan kepada kita semua, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam Dia, Yesus Tuhan kita saudara. Maka apapun yang kita panjatkan dengan penuh iman dan kita amini saudara-saudara, dan diminta dan memintanya di dalam nama Yesus, maka akan dikabulkan. Kita lihat 3 peristiwa yang di atas tadi saudara. Si embok yang berdoa secara tulus dari dalam hatinya. Dia tidak meminta untuk dirinya agar tempenya bisa laris terjual. Tapi memohon untuk orang yang membutuhkan tempe. Kelihatan sepele saudara. Tapi sungguh mempunyai makna yang besar. Yesus melihat kesungguhan dan ketulusannya. Maka Yesus memberkatinya saudara. Hanya sebentar digelar tempe untuk dijual. Dan dalam waktu 1 jam saja tempenya habis terjual. Hasilnya pun saudara-saudara luar biasa, melebihi saudara. Yang mana total seharusnya didapat Rp75.000. Tapi si embok membawa pulang uang Rp200.000. Oh, luar biasa Tuhan kita saudara. Dan kita lihat si anak yang bersyukur boleh bermain dalam penyertaan Tuhan Yesus. Yesus selalu menyertai kita semua saudara. Yesus selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu bersyukur saudara.
Seperti anak kecil ini saudara. Dia bersyukur dapat bermain dalam penyertaan Tuhan Yesus. Dan dia pun bersyukur atas makanan yang tersedia. Dia mohon berkat agar dapat beraktivitas lagi. Dan yang terakhir saudara, adakah kita memiliki iman seperti anak kecil ini saudara, yaitu cucu saya saudara. Dengan penuh iman dan sungguh-sungguh dia memohon Tuhan Yesus agar jam 8 malam saudara. Waktu saudara lihat saudara, dia meminta jam 8 malam menyembuhkan saya. Oh haleluya. Dan tepat jam 8 malam saya sungguh-sungguh sembuh saudara. Kita mau saudara memiliki kehidupan doa. Doa adalah nafas hidup kita saudara. Yaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas agamawi. Bukan sekadar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan saja saudara. Tetapi yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Menjadi mode hidup kita saudara. Dan saudaraku yang terkasih perlu diketahui, Yesus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa saudara. Yang pertama saudara, janganlah seperti orang munafik saudara. Lihat di dalam Matius 6 ayat 5. Dan yang kedua saudara, janganlah berdoa dilihat orang banyak sehingga terlihat kita suci saudara. Matius 6 ayat 6. Janganlah doamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 7. Dan berdoalah dalam kerendahan hati saudara. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum memohon ampunilah kesalahan orang lain saudara. Maka kita pun akan diampuni dan doa kita akan dikabulkan. Matius 6 ayat 12 dan ayat 14 sampai dengan 15. Dan juga saudara-saudara yang terpenting adalah minta permohonan kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Yohanes 16 ayat 23. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengajarkan kita semua bagaimana sebaiknya kita berdoa. Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya saudara sesuai kehendaknya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau jadikan doa gaya mode di dalam kehidupan kita saudara. Dalam situasi apapun saudara, kita selalu bersyukur dan bersyukur di dalam doa. Ingatlah, dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat 2. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat.